CNN Indonesia News Hour kami lanjutkan kembali dari informasi mobil odong-odong yang ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang di Kabupaten Serang, Banten pada Selasa siang. Kami akan menghubungi rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia dan Raff Kaffi di lokasi kejadian. Selamat siang Raff. Banyak pihak yang menghimbau atau banyak masukan terhadap kejadian ini agar diberikan palang pintu. Apa evaluasi sejauh ini dari pihak-pihak terkait terhadap peristiwa ini? Heranov dan juga pemirsa, betul sekali bahwa setelah kejadian yang menimpa odong-odong yang kemarin pada pukul 11 siang terjadi kecelakaan maut antara kereta api dengan odong-odong yang menewaskan 9 orang. 6 diantaranya adalah wanita dewasa dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Ada evaluasi dari beberapa pihak, termasuk dari Direktur Keselamatan Kereta Api dan kemudian dari desa atau dari warga desa sekitar, Heranov. Tadi pagi sekitar pukul setengah 10 tadi, Direktur Keselamatan dari Kereta Api datang ke lokasi untuk kembali meninjau dan memastikan bahwa setelah kejadian tersebut akan dipasang pagar ataupun juga palang pintu pengaman. Namun dari pihak warga desa setelah berembuk tadi malam meminta bahwa agar palang pintu yang dipasang nantinya tentu tidak akan menghambat mobilitas warga. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan warga bahwa nantinya warga sendirilah yang akan memasang palang pintu dengan swadaya masyarakat sendiri, tentunya dengan bahan yang seadanya terlebih dahulu seperti misalnya bambu, dan menyiagakan beberapa orang untuk berjaga-jaga untuk memberitahukan kepada para pelintas jika nantinya ada kereta api yang lewat. Direktur Keselamatan Kereta Api Edi Nur Salam yang tadi kami temui mengatakan bahwa sebenarnya di beberapa titik perlintasan kereta api ini sudah dipasang begitu ya rambu-rambu, termasuk diantaranya adalah palang pintu begitu. Namun pada saat dipasang palang pintu tersebut akhirnya dibongkar kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang karena bisa menghalangi mobilitas warga begitu, sehingga warga yang akhirnya memiliki inisiatif agar instansi terkait juga berbicara, berembuk mencari jalan keluar apa sebaiknya yang bisa dilakukan untuk mengamankan jalan atau perlintasan ini agar kejadian kecelakaan ini tidak terulang untuk yang ketiga kalinya begitu. Untuk informasi saja Heranov, kejadian kecelakaan kemarin adalah kejadian yang kedua dan jauh sebelumnya sudah pernah terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api begitu Heranov. Sehingga tadi setelah dilakukan pengukuran jalan, kemudian pengukuran batas-batas sampai sejauh mana nantinya palang pintu itu akan diberikan atau akan nanti dipasang, sudah akan ditetapkan, Heranov. Terkait dengan kelanjutan pemeriksaan dari pemilik mobil odong-odong, kalau kita mengutip dari Kapolda Banten, melakukan kajian ulang terhadap jenis mobil yang dimodifikasi tidak sesuai penggunaan semestinya. Apa langkah kepolisian terhadap kepemilikan mobil odong-odong ini dan juga bagaimana nasib korban hingga sejauh ini yang luka-luka di Rumah Sakit Hermina? Raff. Ya, Heranov, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 mengatakan bahwa memang odong-odong ini bukanlah jenis kendaraan angkutan umum yang layak begitu, sehingga dijelaskan di dalam kedua undang-undang tersebut dan di satu undang-undang dan juga peraturan pemerintah tersebut bahwa dasar kelayakan dari angkutan umum itu meliputi kenyamanan, kemudian juga keamanan, keselamatan, kesetaraan
kendaraan dan juga keterjangkauan. Dan odong-odong sendiri tidak termasuk di dalamnya karena tidak ada izin dan juga tidak ada spesifikasi khusus begitu, sehingga pemerintah ataupun juga instansi terkait tidak bisa mengeluarkan izin bahwa odong-odong ini bisa digunakan sebagai angkutan umum gitu. Dan inilah yang menyebabkan izin dari odong-odong ini untuk melintas di jalan-jalan besar tidak diberikan. Oleh karena itu pengemudinya sendiri tidak mendapatkan surat izin mengemudi, dan jika tidak mendapatkan surat izin mengemudi maka dianggap sebagai sebuah kelalaian dan sebuah pelanggaran undang-undang lalu lintas. Efeknya seperti apa? Efeknya adalah ketika nantinya terjadi kecelakaan yang akhirnya menimpa driver ataupun juga supir odong-odong tersebut, maka tidak ada santunan dan bisa dikenakan sanksi pidana. Kalau kita melihat Heranov dan juga pemirsa, yang memiliki SIM saja ketika terjadi kecelakaan dan itu menyebabkan korban jiwa, dan ketika polisi menetapkan bahwa pelaku tersebut adalah driver ataupun juga supir yang sudah ditetapkan tersangka, maka ada ancaman hukuman 6 tahun penjara. Itu yang memiliki surat izin mengemudi resmi. Sedangkan bagaimana dengan odong-odong sendiri yang tidak memiliki surat izin mengemudi, pastinya juga sudah ada kelalaian begitu yang akan diberikan kepada pihak kepolisian sehingga bisa ditetapkan dalam waktu dekat. Ini nanti juga kita masih akan menunggu di kepolisian di Polres Serang, tentunya menurut informasi akan ada penetapan tersangka. Namun kami juga tidak bisa secara langsung memberikan ataupun juga melewati keputusan dari pihak kepolisian akan adanya penetapan tersangka tersebut. Di belakang saya ini juga pihak kepolisian juga sudah mulai datang, juga sudah memeriksa. Dari hasil pemeriksaan pada hari ini pun nantinya akan diambil sebuah kesimpulan apakah nantinya akan ada penetapan tersangka, dan mereka pun juga memberikan masukan terkait dengan kejadian-kejadian kecelakaan lain. Karena yang datang di mobil di belakang saya ini adalah dari Ditlantas Polda Banten, yaitu dari Traffic Accident Analyst. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Raff Kahvi langsung dari Serang, Banten.